3 minggu sudah aku tinggal di rumah ini. Hubunganku dengan Mas Rangga juga masih tak berubah. Kami tidur di ranjang bergantian. Jika hari ini aku tidur di ranjang, maka Mas Rangga tidur di sofa. Sebaliknya, jika Mas Rangga yang di ranjang, maka aku yang akan tidur di sofa. Kamar Mas Rangga luas dan lega. Selain ada set sofa panjang, ada juga ruang khusus yang menyimpan koleksi jam tangan mewah dan sepatunya. Kami memang tidur di satu ruangan yang sama, namun jarak kami cukup jauh. Tiap malam, aku selalu mewanti-wanti dirinya agar tidak mendekat saat aku tidur, karena aku takut traumaku akan kejadian malam itu datang kembali. Seperti biasa, selesai sholat subuh aku langsung keluar kamar, membantu Bi Ija menyiapkan sarapan. Rumah ini memiliki 5 orang ART, 2 orang sopir, dan 2 orang penjaga keamanan. Hanya saja tetap membuatku merasa kesepian. Sejak pagi, Mas Rangga sudah ke kantor, dan Papa pergi menjenguk seorang kolega yang dirawat di Singapura. Karena tak ada kegiatan, ku putuskan untuk main ke kantornya Mas Rangga saja, sekalian mengajaknya makan siang bersama. Mataku melotot saat kulihat Mas Rangga berada di luar kantornya, sedang berbicara dengan seorang wanita. Begitu tiba di parkiran kantor ini, wanita itu sangat cantik, terlihat elegan dan berkelas. Siapa dia? Apakah wanita itu Laura? Aku keluar dari dalam mobil dan mengintip dari balik mobil. Rasa penasaran membuatku ingin mendengar percakapan mereka. Ingat Rangga, kau sudah berjanji mengabulkan satu keinginanku. Aku tak lupa. Katakan apa yang kau inginkan. Habiskan 1 malam bersamaku. Ucapan wanita itu sukses membuat wajahku memerah menahan amarah. Apa maksud ucapannya? Menghabiskan 1 malam bersama. Apakah itu semacam... Tidak. Pikiranku mulai berprasangka buruk. Ku kebalkan tanganku kuat. Amarahku mulai naik. Panasnya matahari tak sepanas hatiku saat ini. Rasanya persis seperti ada api yang membakar tubuhku sekarang. Wanita itu berpenampilan cukup berani. Dress sebatas lutut dengan belahan cukup tinggi yang memperlihatkan sedikit bagian paha dan betisnya yang jenjang. Meski bagian atas ia padu-padankan dengan blazer berwarna hitam, tetap saja kesan seksi langsung tertangkap begitu melihatnya. Apakah wanita ini yang bernama Laura? Cantik, sangat cantik. Wajahnya sangat oriental sekali, berbanding 180 derajat dengan Eliza yang berparas bule. Wanita ini memiliki kulit putih dan tinggi badan yang semampai, sempurna sekali. Wajah wanita itu tersenyum. Kulihat wajah Mas Rangga datar, tak tersenyum ataupun cemberut. Aku membalikkan badanku, kembali ke dalam mobil. Niatku untuk mengajak Mas Rangga makan siang bersama menguap hilang entah kemana. Rasa kesal dan marah kini memenuhi rongga dadaku, membuatku sesak. Apakah ini yang dinamakan cemburu? Aku memejamkan mata, beberapa kali membuang nafas panjang, mencoba kembali menenangkan perasaanku. Eliza selesai. Sekarang muncul lagi nenek lampir yang lain. Umbatku kesal di dalam mobil. Ada apa, Bu? Apa ada masalah? Tanya Pak Arsyad, sopir yang membawa laju mobil ini. Tak ada apa-apa, Pak. Kita langsung pulang ke rumah saja, pintaku. Mobil ini melaju menjauhi bangunan berlantai 5 tempat di mana Mas Rangga berkantor. Aku tak menoleh ke belakang lagi karena tak ingin menambah buruk suasana hatiku saat ini. Begitu sampai di rumah,
Aku langsung masuk ke kamar dan menguncinya. Entahlah, saat ini aku hanya ingin sendiri saja. Ya Allah, apakah benar saat ini aku sedang cemburu? Ku lempar sebuah guling ke atas karpet di lantai. Cukup lama aku diam sendiri di kamar ini. Aku beranjak bangun dan menatap wajahku di cermin. Satu kali pun Mas Rangga tak pernah mengatakan bahwa ia mencintaiku. Ia memang selalu mengatakan jika ingin pernikahan ini menjadi yang terakhir baginya. Tapi tak satu pun kalimat cinta keluar dari mulutnya ku dengar. Aku menepuk pelan kepalaku. Tentu saja dalam mimpi sekalipun Mas Rangga tak pernah ada niat untuk menikahiku jika bukan karena hutang dan janji papanya pada bapak. Sepertinya aku yang lupa jika pernikahan ini terjadi untuk membebaskan papanya dari janji dan hutang pada bapak. Aku semakin yakin jika ia menyetujui pernikahan ini juga karena rasa bersalahnya padaku, karena kejadian di malam terkutuk itu. Aku mulai menertawakan kebodohanku. Mungkinkah aku mulai bertepuk sebelah tangan? Tak pernah ada kalimat atau kata cinta di antara kami. Hubungan kami juga seperti anjing dan kucing. Kami selalu bertengkar di setiap waktu. Ia juga masih menjaga jarak denganku, karena kadang trauma akan kejadian malam itu tiba-tiba datang kembali jika ia tak sengaja menyentuhku. Aku membuka pintu kamarku dan berjalan menuju halaman samping. Kulirik jam di dinding. Sudah menunjukkan pukul 2:30 sore. Aku melewatkan makan siangku. Ku tatap bunga mawar yang ditanam di atas sebuah pot yang sedang mekar. Tak jauh dari tempatku ada kolam renang dan sebuah akuarium besar yang berisi ikan-ikan yang cantik, koleksi papa mertuaku. Aku memilih duduk di atas sebuah kursi malas yang ada di dekat kolam renang ini. Tak lama, Bi Ija datang membawa segelas jus buah dingin. "Ini Mbak," ucapnya, lalu meletakkan gelas berisi jus itu di atas meja samping kursi yang kududuki. "Terima kasih." "Maaf, Mbak Sia sudah makan siang belum?" tanya Bi Ija. Wanita yang telah mengabdikan hidupnya di rumah ini lebih dari 15 tahun itu menatapku cemas. Aku hanya menggeleng pelan. Tak lama, Bi Ija menawariku makan. "Apa perlu Bibi bawakan makan siang Mbak Sia ke sini? Bibi takut Mbak Sia sakit. Tuan bisa marah jika sesuatu terjadi pada Mbak Sia," tuturnya sopan. Karena tak ingin membuatnya lebih khawatir, aku pun mengiyakan saja perkataannya. "Bibi ambil dulu ya." Ada rona senang di wajah tuanya. Aku hanya tersenyum kecil menatapnya yang berjalan menjauhiku. Aku memejamkan mataku, mencoba mencari posisi nyaman. Tak tahu mengapa, tiba-tiba ingatan tentang kejadian malam itu terlintas. Bisakah aku melupakan malam itu dan mulai menerima pernikahan ini seutuhnya? Karena Mas Rangga juga dalam pengaruh alkohol dan obat perangsang yang kuat saat itu, hingga tanpa disadarinya melakukan hal terkutuk itu padaku. "Ini Mbak Zia, makanlah dulu." Suara Bi Ija membuyarkan lamunanku. Aku membuka mataku. Kulihat Bi Ija meletakkan nasi dan lauknya di atas meja. Aku mulai menyendokkan nasi ke dalam mulut. Bi Ija pamit, hendak kembali ke dapur. Namun aku mencegahnya. "Bisa temani aku di sini sebentar, Bi," pintaku. "Iya," sahutnya sambil tersenyum. Bi Ija kenal dengan almarhumah mama mertuaku. "Ceritakan sedikit tentangnya, Bi. Aku ingin tahu," tanyaku membuka percakapan. "Iya Mbak, almarhum Nyonya Fatma, ibunya Mbak Soraya dan Den Rangga, orangnya sangat baik dan sabar," puji Bi Ija.
Aku mendengar kisah yang diceritakan Bi Ija sambil menghabiskan makan siangku yang terlambat. Ku teguk habis segelas air putih, menandakan jika aku telah selesai. Bi Ija merapikan kembali piring bekas makanku dan meletakkannya di atas baki. Saat ia hendak berdiri, aku kembali mencegahnya. Bi, bisa ceritakan yang Bibi tahu tentang Eliza dan Laura padaku. Bi Ija memandangku, lalu meletakkan kembali baki itu ke atas meja. Aku memintanya untuk duduk di bangku yang ada di dekatku. Duduklah dan tolong ceritakan tentang mereka berdua padaku, Bi, pintaku lagi. Bi Ija menunduk sebentar. Tak lama ia mulai bercerita. Non Eliza adalah pacarnya dan Rangga saat masih kuliah dulu. Waktu mereka masih pacaran, Mbak Eliza sering main ke sini. Tapi almarhumah Nyonya tidak begitu suka dengan Non Eliza karena kadang sikapnya kurang sopan. Mas Rangga sering membelanya waktu itu dan beralasan jika sikap Eliza seperti itu karena ia cukup lama tinggal di luar negeri. Jadi kebiasaan itu terbawa sampai kemari. Lalu Non Laura, setahu Bibi, setelah hubungan dan Rangga dan Non Eliza berakhir, Non Laura masuk menggantikan posisi Non Eliza. Mereka berpacaran cukup lama. Meskipun Tuan Besar menyetujui hubungan mereka, tetap saja ia tak menyukai Non Laura. Kenapa bisa begitu? Apa Bibi tahu alasannya? Tanyaku penasaran. Bibi pernah dengar tentang janji Tuan Besar untuk menjodohkan Den Rangga pada seorang anak temannya. Waktu itu, Den Rangga menolak keras perjodohan itu dan berniat melamar Non Laura agar terbebas dari jerat perjodohan Tuan Besar. Jelasnya lagi, aku mengerutkan keningku ketika mendengarnya. Begitukah? Jadi sejak awal Mas Rangga juga menolak perjodohan ini. Lalu kenapa tiba-tiba niat itu bisa berubah cepat? Yang Bibi ingat waktu itu, Non Laura menolak tegas lamaran Dan Rangga. Mbak Soraya sampai turun tangan membujuk Non Laura agar menerima lamaran adiknya. Tapi Non Laura tetap keras kepala, lebih mementingkan karirnya daripada masa depan hubungannya dengan Dan Rangga. Sejak saat itu, Dan Rangga tak pernah terlihat lagi ada hubungan dengan wanita lain, hingga Mbak Zia datang kemari. Aku mengangguk sebagai bentuk apresiasi terhadap informasi yang diberikan olehnya. Bi Ija ingat kapan Laura terakhir datang ke rumah ini? Bi Ija menggeleng. Mungkin sekitar setahun yang lalu, Mbak. Setahun yang lalu? Lalu mengapa wanita itu muncul kembali sekarang? Maaf, Bibi masuk ke dalam dulu, Mbak. Jika masih perlu sesuatu, Mbak Zia bisa panggil Bibi saja, pamitnya. Iya, Bi, terima kasih. Bi Ija memutar tubuhnya dan berjalan meninggalkan tempat ini. Banyak pertanyaan yang timbul di kepalaku setelah mendengar cerita Bi Ija tadi. Kenapa Mas Rangga berubah pikiran secepat itu menerima perjodohan ini setelah sebelumnya ia menolaknya keras? Aku yakin bukan karena rasa bersalahnya padaku yang menyebabkan ia menerima perjodohan ini. Deru mobil terdengar. Aku mulai hafal dengan deru mobil milik Mas Rangga. Sepertinya ia sudah pulang. Kuhabiskan jus buah yang masih tersisa separuhnya itu, lalu menikmati suasana sore di tempat ini. Ini untukmu, Zia. Papa harap kau suka, nak. Sebuah kotak yang diberikan oleh papa mertua padaku. Buah tangan yang dibawanya dari Singapura. Terima kasih, Pak. Aku membukanya. Sebuah tas branded keluaran mode Paris ini dibeli untukku. Tak kusangka ia mengingatku dan membawakan ini untukku. Dulu almarhumah mamanya Rangga sering minta oleh-oleh.
jika papa keluar negeri. Papa jadi teringat padamu saat melihat tas itu. Kenang papa. Ini pasti mahal, Pak, tepaku. Papa ingin melihatmu menjadi wanita yang anggun dan berkelas, seperti almarhumah istri papa. Besok kita akan belanja kebutuhanmu. Maaf karena sibuk, papa sampai lupa akan kebutuhanmu. Rangga juga tak peka dengan kebutuhanmu. Dasar anak itu tak pernah berubah, harus selalu diingatkan. Gerutu papa. Tak apa-apa, aku bisa belanja sendiri. Lagi pula, papa sudah memberikan kartu kredit padaku. Sudah, tak perlu khawatir. Lebih baik papa istirahat saja. Aku yakin perjalanan dari Singapura ke sini membuat papa lelah, bukan? Kau anak baik, Cak Ayu. Papa berdoa, semoga kalian cepat memberi papa cucu, membuat rumah ini ramai. Aku hanya tersenyum getir menanggapi perkataannya. Aku membawa hadiah tas branded itu ke kamar dan meletakkannya di dalam lemari kaca yang sudah dikosongkan Mas Rangga untuk menyimpan barang-barangku. Jika bukan karena papa mertuaku yang baik, mungkin aku sudah memilih pulang ke rumahku saat ini. Bapak, Ibu, bisakah pernikahan ini bertahan? Rasanya aku seperti tempat pelarian seseorang saja. Mungkin suatu saat aku harus menanyakan alasan di balik keputusan Mas Rangga menerima pernikahan ini, selain dari rasa bersalah dan tanggung jawab untuk membebaskan hutang dan janji papanya. Bersambung.